Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Padilla dengan NPM 204240067 dari kelas 4C Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Kurikulum juga sering disebut sebagai jantungnya pendidikan. Komponen utama kurikulum yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu menguraikan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada isi pembelajaran, yaitu materi atau konten yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada metode pembelajaran, yaitu cara atau strategi yang digunakan dalam proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir ada penilaian, yaitu cara untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Fungsi dari kurikulum yaitu ada satu, sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mengetahui arah dan tujuan pembelajaran yang akan ditempuh. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas proses pendidikan di suatu lembaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum 1947 yang dikenal sebagai Ranjana Pelajar 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan yang berorientasikan politis, yang bertujuan menghapus pengaruh pendidikan Belanda. Kurikulum ini menitikberatkan pada pembentukan watak, kesadaran berbela negara dan bermasyarakat, bukan pada pendidikan pikiran serta asas. Di dalam mata pembelajarannya terdapat 16 mata pelajaran yang termasuk bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, sejarah, dan pendidikan jasmani. Kurikulum ini mencerminkan semangat awal mempertahankan kemerdekaan melalui pendidikan yang berfokus pada ranah afektif, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Kelebihan dari kurikulum 1947 yaitu membangkitkan semangat nasionalisme, mendorong pendidikan berbasis budaya lokal dan berstruktur yang sederhana sesuai dengan kondisi masa perjuangan. Sedangkan kelemahan dari kurikulum 1947 yaitu masih dipengaruhi pola pengajaran kolonial, orientasi lebih ke ranah afektif, struktur belum terstandarisasi, serta terbatasnya sumber daya dan sarana pendidikan. Yang kedua ada kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajar Terurai 1952 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang menandai langkah awal sistem pendidikan nasional dengan membagi mata pelajaran secara terperinci. Ciri utamanya seperti setiap mata pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan diampu oleh satu guru. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan karakter dan keterampilan praktis. Tujuan dari kurikulum ini yaitu satu, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh seperti kognitif, afektif, dan visual motorik. Yang kedua, seperti menyiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Dan yang terakhir, seperti memperkuat dasar pengetahuan umum dan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kelebihan dari kurikulum 1952 yaitu memiliki struktur yang lebih jelas dan berstandar, memperkuat aspek akademis dan keterampilan praktis, serta lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara. Sedangkan kelemahannya yaitu masih terdapat kesenjangan implementasi antar daerah akibat perbedaan sarana dan prasarana, serta beberapa materi yang dianggap terlalu berat bagi peserta didik pada jenjang awal. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964 adalah kurikulum masa Orde Lama yang menekankan pengembangan kecakapan dasar melalui konsep Pancawardhana, yaitu moral,
kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Fokus utamanya yaitu membentuk manusia Pancasila yang aktif, kreatif, dan produktif, terutama pada tingkat sekolah dasar. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengedepankan pendidikan holistik yang seimbang antara akademik dan non-akademik, serta memperkuat identitas nasional dan ideologi bangsa. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini, banyak aspek yang harus dicapai dalam waktu terbatas, sehingga implementasinya sulit merata antara daerah akibat perbedaan sarana dan prasarana. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama pada Orde Baru yang bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, berakal cerdas, dan bermoral. Ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dengan mengubah struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini menitik beratkan pada pembentukan karakter dan pengetahuan dasar, di mana pendidikan diarahkan untuk pengembangan kognitif dan keterampilan teknis dasar. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu lebih berstruktur, memperkuat karakter nasionalisme dan pemahaman ideologi Pancasila, serta menjadikan pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan negara. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini seperti materi cenderung dogmatis dan kurang fleksibel, kurang memperhatikan kebutuhan siswa, serta implementasinya masih terbatas oleh sarana dan prasarana yang tidak merata. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 adalah kurikulum Indonesia era Orde Baru yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada tujuan instruksional khusus atau TIK melalui pendekatan sistem instruksional yang disebut PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Kurikulum ini memperkenalkan satuan pembelajaran dan menuntut guru melakukan rincian dengan detail dalam perencanaan mengajar. Kelebihan dari kurikulum ini seperti berstruktur yang jelas dan terencana, memberikan panduan rinci bagi guru, serta menekankan pada efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sedangkan kelemahan pada kurikulum ini yaitu kurikulum dianggap terlalu kaku dan membatasi kreativitas guru, serta kurang menekankan pada pengembangan keterampilan secara menyeluruh. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang menekankan pendekatan proses melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum ini memposisikan siswa sebagai subjek belajar yang aktif, mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan dengan tujuan membentuk pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum yang berfokus pada pengembangan skill dan merupakan bentuk revisi untuk menyesuaikan pendidikan dengan pengembangan zaman. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu mendorong kreativitas dan berpikir kritis siswa, memperkuat pemahaman konsep melalui pengalaman langsung, serta struktur yang lebih fleksibel. Adapun kelemahannya yaitu seperti implementasinya tidak merata antar daerah karena perbedaan sarana dan prasarana, serta sebagian guru belum terbiasa dengan peran sebagai fasilitator. Dan yang ketujuh ada kurikulum 1994 atau K94. Kurikulum 1994 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984 yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang bercirikan sistem caturwulan, 3 caturwulan per tahun, dan sentralisasi materi. Fokusnya pada penguasaan materi padat, sering dianggap membebani siswa dan berpusat pada guru. Kurikulum ini ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu strukturnya lebih jelas, memberikan materi yang cukup banyak untuk pengembangan kompetensi siswa, serta memperhatikan penyesuaian dengan kondisi lokal. Adapun kelemahan dari kurikulum ini yaitu implementasinya kurang merata akibat perbedaan sarana dan prasarana, materi yang dianggap terlalu padat bagi sebagian siswa, dan
fleksibilitas yang terbatas untuk pengembangan minat dan bakat siswa secara optimal. Yang kedelapan ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 adalah kurikulum berbasis komputer atau KBK, adalah kurikulum yang ditetapkan di Indonesia dengan fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap siswa, dan di mana siswa aktif belajar dan guru bertindak sebagai fasilitator. KBK menekankan pencapaian kompetensi bukan sekedar penguasaan materi saja. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mendorong penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta mempermudah penilaian. Adapun kelemahannya yaitu memberikan beban tambahan pada guru dalam menyusun metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, memerlukan persiapan yang komprehensif, serta mengharuskan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya belajar yang memadai. Yang kesembilan ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan di Indonesia yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk menyusun silabus dan perangkat pembelajaran sesuai kondisi daerah. Berbasis kompetensi, KTSP menekankan pada pengembangan potensi siswa, kemandirian sekolah, dan pembelajaran kontekstual. Adapun kelebihan dari kurikulum 2006 yaitu memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal, mendorong inovasi pada sekolah dan guru, serta memperkuat hubungan pendidikan dengan kehidupan masyarakat. Namun, adapun kelemahannya yaitu materi pembelajaran dianggap terlalu luas dan sulit bagi sebagian siswa, implementasinya tidak merata akibat perbedaan kualitas sekolah, guru, dan infrastruktur antar daerah, serta pembelajaran masih sering berpusat pada guru. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13, yaitu kurikulum ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan pembelajaran ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, serta pembelajaran tematik khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Pada jenjang pendidikan dasar, K13 menggunakan pendekatan tematik terpadu untuk mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Sementara itu, penilaian pembelajarannya dilakukan secara autentik untuk menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kelebihan dari kurikulum K13 yaitu melatih siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, mengembangkan keterampilan abad ke-21, membudayakan membaca, serta mengutamakan pendidikan karakter. Adapun kelemahan dari K13 seperti sistem penilaian dianggap rumit dan membebani guru, implementasi yang kurang merata akibat sarana dan prasarana, serta buku pelajaran yang belum optimal dalam mendukung pembelajaran aktif. Dan yang terakhir ada kurikulum 2022, yaitu yang secara resmi kita kenal sebagai kurikulum merdeka yang diluncurkan untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini bersifat fleksibel, berfokus pada materi esensial, mengembangkan karakter, dan pengembangan kompetensi peserta didik dibandingkan konten. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi sekolah. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kelebihan dari kurikulum merdeka yaitu seperti fleksibel dan berpusat pada siswa, dapat mengakselerasi pemulihan pembelajaran pasca pandemi, serta mendorong pengembangan karakter dan keterampilan pada abad ke-21. Adapun kelemahan dari kurikulum merdeka ini yaitu potensi pondasi ilmu yang lebih lemah karena siswa hanya memiliki sebagian mata pembelajaran, tidak dapat mengubah peminatan selama masa SMA, serta kesenjangan implementasi antara sekolah di kota dan desa akibat perbedaan fasilitas dan sumber daya.